Izin share screen ya, Pak? Ya, ya. Silakan, bisa langsung mulai. Ayo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi yang berjudul motivasi. Berikut ini anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Andika Melia. Yang kedua ada Aisyah Mia Fazira. Yang ketiga ada Brenda Aprilia Farisal. Dan yang terakhir ada Putri Tahta Nadia. Berikut daftar pembahasan pada presentasi kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kok diam? Maaf Halo. Pak, teman saya lagi ada kendala. Kalau memang tidak bisa lanjut, diganti temannya. Jangan menunggu. Oke, yang pertama ada pengertian motivasi. Motivasi ini adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Menurut Robin, motivasi adalah keinginan untuk melakukan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Boleh di next?
Nah, motivasi ini sangat diperlukan dalam suatu organisasi karena secara umum tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Pemberian motivasi dengan tepat dapat menimbulkan semangat, gairah, dan keikhlasan kerja dalam diri seseorang. Meningkatkan kegairahan dan kemauan untuk bekerja dengan sukarela tersebut akan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik yang berakibat meningkatnya produktivitas kerja. Boleh di next. Yang selanjutnya ada teori motivasi. Teori pertama itu ada teori hierarki kebutuhan Maslow yang ada di dalam 5 tingkatan. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis meliputi air, makanan, dan tempat perlindungan. Lalu ada kebutuhan rasa aman, yaitu perlindungan terhadap bahaya, ancaman, dan jaminan keamanan. Yang ketiga ada kebutuhan sosial, meliputi memberi dan menerima cinta, persahabatan, kasih sayang, harta milik, pergaulan, dan dukungan. Nah, yang keempat ada kebutuhan harga diri, meliputi prestasi, kecukupan, kekuasaan, status, pengakuan, penghargaan, martabat, dan kebebasan. Dan yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk menyadari kemampuan seseorang untuk kelanjutan pengembangan diri dan keinginan untuk menjadi lebih dan mampu untuk menjadi orang. Meliputi kebutuhan kognitif, yaitu memahami, mengetahui, dan menjelajahi. Lalu ada kebutuhan estetik, yaitu keserasian, keteraturan, dan keindahan. Lalu ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada teori X dan Y. Douglas McGregor dalam Stephen Robbins mengungkapkan dua pandangan yang jelas berbeda mengenai manusia. Pada dasarnya, satu negatif yang ditandai dengan teori X dan yang lain positif yang ditandai dengan teori Y. Setelah memandang cara para manajer menangani karyawan, McGregor menyimpulkan bahwa pandangan seorang manajer mengenai kodrat manusia didasarkan pada suatu pengelompokan pengandaian tertentu dan bahwa manajer cenderung mencetak perilakunya terhadap bawahannya menurut pengandaian-pengandaian ini. Yang pertama, ada teori X. Karyawan secara inheren tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja. Karyawan tidak menyukai kerja. Mereka harus diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Karyawan akan menghindari tanggung jawab. Dan yang terakhir, kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor yang dikaitkan dengan kerja. Sedangkan untuk teori Y terdiri dari yang pertama, karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya seperti istirahat dan bermain. Yang kedua, orang akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika mereka komit pada sasaran. Yang ketiga, rata-rata orang akan menerima tanggung jawab. Yang terakhir, kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif. Yang selanjutnya, teori dua faktor. Frederick Herzberg merupakan tokoh utama yang menganjurkan gagasan bahwa pekerjaan seharusnya menjadi komponen pokok dan esensial dalam pencapaian diri yang sehat. Bukan hanya bagi segelintir individu, melainkan untuk banyak orang yang bekerja di sektor industri, perdagangan, dan layanan publik. Herzberg berpendapat bahwa tingkat kepuasan dan ketidakpuasan dalam pekerjaan dipengaruhi oleh dua faktor yang berbeda. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor yang memotivasi atau faktor pemuas, dan faktor hygiene atau faktor ketidakpuasan. Yang pertama, faktor yang memotivasi. Dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama ada faktor prestasi. Yang kedua, faktor penghargaan. Yang ketiga, pekerjaan itu sendiri. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, kenaikan pangkat. Dan yang terakhir, perkembangan. Yang kedua, faktor hygiene atau faktor ketidakpuasan.
yang meliputi faktor-faktor berikut ini. Yang pertama ada faktor kebijakan perusahaan, yang kedua pengawasan, yang ketiga faktor kondisi kerja, yang keempat hubungan dengan orang lain, yang kelima faktor gaji, yang keenam faktor status, dan keamanan kerja serta kehidupan pribadi. Yang selanjutnya teori IRG. Clayton P. Aldebaran melakukan penelitian empiris yang menghasilkan revisi pada hierarki kebutuhan Maslow. Hasilnya, hierarki kebutuhan Maslow disederhanakan menjadi hanya 3 kebutuhan pokok manusia. Yang pertama, eksistensi. Kebutuhan akan eksistensi yang mencakup kebutuhan fisik dan keamanan dalam teori Maslow. Yang kedua, relatedness, yaitu kebutuhan terkait yang mengacu pada keinginan untuk menjaga hubungan antar pribadi. Yang ketiga, growth, yaitu kebutuhan pertumbuhan yang mencerminkan dorongan manusia untuk berkembang. Hal ini mirip dengan konsep kebutuhan untuk prestasi, pengakuan, dan aktualisasi diri dalam hierarki Maslow. Perbedaannya dengan teori Maslow yaitu menunjukkan urutan hierarkis, sedangkan teori IRG ini tidak memerlukan suatu urutan yang ketat. Hal ini berarti bahwa kebutuhan untuk menjaga hubungan antar pribadi yang baik tidak harus menunggu hingga kebutuhan fisik dan rasa aman terpenuhi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada teori McClelland. Teori yang dikemukakan oleh McClelland pada tahun 1961 menyatakan bahwa ada 3 hal penting yang menjadi kebutuhan manusia. Yang pertama, ada need for achievement atau kebutuhan akan prestasi, yaitu dorongan untuk mengungguli, berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, dan berusaha keras untuk sukses. Dari riset mengenai kebutuhan akan prestasi, McClelland mendapatkan bahwa peraih prestasi tinggi membedakan diri dengan orang lain oleh hasrat mereka untuk menyelesaikan hal-hal dengan lebih baik. Mereka mencari situasi di mana mereka dapat mencapai tanggung jawab pribadi untuk menemukan pemecahan terhadap masalah-masalah, di mana mereka dapat menerima umpan balik yang cepat atas kinerja mereka, sehingga mereka dapat mengetahui dengan mudah apakah mereka menjadi lebih baik atau tidak, dan di mana mereka dapat menentukan tujuan-tujuan yang cukup menantang. Lalu yang kedua, ada need for affiliation, kebutuhan akan hubungan sosial, yaitu hasrat untuk hubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Kebutuhan ini menerima perhatian paling kecil dari para peneliti. Afiliasi dapat diidentikan dengan tujuan-tujuan Dale Carnegie, hasrat untuk disukai dan diterima baik oleh orang lain. Individu dengan motif afiliasi yang tinggi berjuang keras untuk persahabatan, lebih menyukai situasi kooperatif daripada situasi kompetitif, dan sangat menginginkan hubungan yang melibatkan derajat pemahaman timbal balik yang tinggi. Lalu yang terakhir ada need for power atau dorongan untuk kekuasaan, dorongan untuk mengatur. Kebutuhan ini membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara yang orang-orang itu tanpa dipaksa tidak akan berperilaku demikian. Kebutuhan akan kekuasaan adalah hasrat untuk mempunyai dampak, pengaruh, dan mengendalikan orang lain. Individu-individu dengan kebutuhan akan kekuasaan yang tinggi menikmati untuk dibebani, bergulat untuk dapat dipengaruhi orang lain, lebih menyukai ditempatkan dalam situasi kompetitif dan berorientasi status, dan cenderung lebih peduli akan prestis atau gengsi dan memperoleh pengaruh terhadap orang lain terhadap kinerja yang efektif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu teori evaluasi kognitif.
Teori ini berargumen bahwa bila ganjaran-ganjaran ekstrinsik digunakan oleh organisasi sebagai hadiah untuk kinerja yang unggul, ganjaran intrinsik yang diturunkan dari individu-individu yang melakukan apa yang mereka sukai akan dikurangi. Penjelasan yang populer menurut Robbins adalah bahwa individu mengalami hilangnya kendali terhadap perilakunya, sehingga motivasi intrinsik sebelumnya akan berkurang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada penerapan motivasi dalam pengayaan, peningkatan kinerja, dan pemberdayaan karyawan. Penerapan motivasi itu ada 4. Yang pertama ada motivasi prestasi atau achievement motivation. Achievement motivation ini adalah dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Nah, biasanya orang-orang yang bermotivasi prestasi ini, mereka akan memandang bahwa mereka tuh bekerja keras untuk memperoleh untuk memperoleh kebanggaan pribadi atas upaya mereka. Lalu ada motivasi afiliasi, yaitu dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Orang-orang yang bermotivasi afiliasi ini bekerja lebih baik apabila mereka tuh dipuji dan karena sikap dan kerjasama mereka yang menyenangkan. Lalu selanjutnya ada motivasi kompetensi. Motivasi kompetensi ini dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk inovatif. Orang-orang yang bermotivasi kompetensi ini juga mengharapkan adanya hasil yang berkualitas tinggi dari rekan mereka dan mungkin terasa nggak sabar apabila orang-orang yang bekerja dengan mereka tidak melakukan pekerjaan dengan hasil yang baik. Lalu ada motivasi kekuasaan atau power motivation. Itu dorongan untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi, dan cenderung bertingkah laku otoriter. Lalu ada faktor pendukung. Faktor pendukungnya itu beberapa diantaranya ada tanggung jawab, lalu penghargaan dan pengakuan, gaji dan upah, lalu ada kepercayaan diri. Boleh di next. Selanjutnya ada bentuk pemberian motivasi. Yang pertama ada motivasi positif atau yang memang mereka kejar untuk apa yang mereka inginkan gitu. Ini meliputi gaji, tunjangan, insentif, promosi, dan kesejahteraan tenaga kerja. Lalu ada motivasi negatif, lebih tepatnya ini motivasi yang ini hal-hal yang berusaha mereka hindari, yaitu meliputi peringatan lisan, peringatan tertulis, dan pemutusan hubungan kerja. Lalu selanjutnya ada beberapa cara manajer untuk membangun motivasi karyawan-karyawannya. Yang pertama itu ada menilai sikap. Menilai sikap ini supaya manajer itu bisa memahami sikap mereka terhadap karyawan-karyawannya sendiri. Jadi pikiran mereka akan dipengaruhi oleh pengalaman mereka dan akan membentuk cara bagaimana mereka berperilaku terhadap orang-orang yang mereka jumpai. Lalu ada memperbaiki komunikasi dengan bawahan, dengan memfasilitasi pertukaran informasi antara tim. Lalu juga ada memelihara kerjasama, dan yang terakhir ada mendorong inisiatif. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, penjelasan mengenai contoh kasus dan analisisnya. Contoh kasusnya yang pertama, perusahaan XYZ, yaitu sebuah produsen manufaktur, sedang menghadapi masalah kinerja karyawan yang menurun dan tingkat kepuasan kerja yang rendah. Karyawan-karyawan mulai menunjukkan tanda-tanda kurangnya motivasi, seperti absensi yang tinggi,
produktivitas yang menurun, dan keterlibatan dalam pekerjaan yang minim. Tim manajemen perusahaan menghadapi tugas yang cukup sulit untuk mengatasi tantangan dalam meningkatkan motivasi karyawan. Berikut analisisnya. Yang pertama, analisis dalam teori motivasi Herzberg. Dalam kasus ini, penting bagi manajemen untuk memastikan bahwa faktor hygiene terpenuhi dengan baik, seperti menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan menawarkan kompensasi yang kompetitif. Namun, untuk meningkatkan motivasi jangka panjang, fokus perlu diberikan pada faktor-faktor motivasi seperti pengakuan, tanggung jawab, dan peluang pengembangan. Yang kedua, analisis dalam teori X dan Y McGregor. Dalam mengatasi masalah motivasi ini, manajemen sebaiknya mengadopsi pendekatan yang lebih mendukung teori Y, yaitu memberikan kepercayaan pada karyawan, memberi mereka tanggung jawab, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Dan selanjutnya, analisis dalam teori motivasi McLean. Dalam konteks ini, manajemen harus berusaha untuk mengidentifikasi kebutuhan individu karyawan dan menugaskan tugas yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Karyawan dengan kebutuhan pencapaian yang tinggi mungkin akan termotivasi oleh tugas-tugas yang menantang. Sementara yang memiliki kebutuhan afiliasi tinggi mungkin akan lebih termotivasi melalui kerjasama dalam tim. Solusi yang paling efektif untuk menangani tantangan motivasi di perusahaan X, Y, dan Z mungkin dapat melibatkan kombinasi berbagai teori motivasi lainnya, memahami kebutuhan dan preferensi karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung motivasi akan menjadi langkah-langkah yang bermanfaat dalam memperbaiki kinerja dan tingkat kepuasan karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, motivasi ini merupakan dorongan yang mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan dan mengambil pilihan dalam mencapai tujuan. Motivasi ini berperan penting dalam organisasi karena menjadi energi yang meningkatkan kemauan karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, sebagai manajer, motivasi karyawan itu perlu diperhatikan, dibangun, dan dikembangkan supaya produktivitas kerja karyawan bisa meningkat menjadi lebih baik, sehingga performa organisasi juga bisa meningkat. Dan diharapkan dengan adanya teori-teori motivasi yang telah berkembang dari waktu ke waktu, penerapan dan pengembangan motivasi dalam organisasi juga bisa menjadi lebih efektif. Berikut ada daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan PPT dan makalah. Boleh di next. Ya, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan di raise hand. Oke, boleh dari Putri dulu kali ya. Putri Sasila. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Saya ingin bertanya, tadi kan di PPT udah dijelasin mengenai faktor apa saja sih yang mempengaruhi motivasi. Contohnya itu kayak tunjangan, gaji, kenaikan jabatan, atau kayak pujian atas pencapaian karyawan. Jadi pertanyaannya itu, gimana sih seorang manajer dapat mempertahankan motivasi karyawannya? Apakah motivasi dalam bentuk finansial atau materi, contohnya kayak gaji atau tunjangan lebih efektif dibandingkan dengan motivasi non-finansial? Jelaskan alasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk sementara kami tampung dulu ya. Boleh dilanjut, Salwa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Salwa izin bertanya. Tadi kan udah sempat dijelasin beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan motivasi. Pertanyaan saya, apakah budaya organisasi itu juga termasuk faktor yang dapat mempengaruhi tingkat motivasi karyawan? Kalau iya,
bagaimana perusahaan dapat membangun budaya organisasi yang mendukung tingkat motivasi karyawan yang tinggi. Terima kasih. Oke, terima kasih Salwa. Boleh dilanjut Giovanni. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok penyaji atas pemaparan materinya. Saya Giovanni izin bertanya, dari semua teori yang ada, menurut kalian, apa peran terpenting dari teori motivasi dalam membantu individu mencapai tujuan dan keberhasilan dalam hidup mereka? Terima kasih. Oke, terima kasih juga pertanyaannya. Boleh dilanjut Erika. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rika Lestari, izin bertanya. Kan di PPT tadi udah dijelasin banyak sekali teori motivasi. Lalu di Indonesia sendiri untuk perusahaan-perusahaan yang besar dan memiliki banyak karyawan, umumnya pakai teori motivasi yang apa dan efektif enggak? Kalau boleh, tolong dijelasin juga. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut ke Ivan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas materinya. Izin bertanya, terkait teori hierarki kebutuhan Maslow, tadi udah disebutin ada 5 macam kebutuhan. Nah, bagi perusahaan ini, apakah akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara signifikan? Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang bertanya. Kami izin minta waktu untuk berdiskusi dulu ya. Terima kasih. Pertanyaan bisa dikirim di chat ya. Lanjut dijawab menghemat waktu. Silakan, jangan buang waktu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ivan. Tadi Ivan bertanya tentang teori hierarki kebutuhan Maslow, apakah akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara signifikan. Kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa 5 kebutuhan dari teori Maslow itu ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Nah, 5 kebutuhan tadi itu menurut kelompok kami sangat penting untuk dipenuhi kepada karyawan, karena kalau kebutuhan-kebutuhan yang tadi disebutin itu tidak dipenuhi, kinerja karyawan itu bisa aja menurun dan karyawan tidak bisa memberikan output yang maksimal kepada perusahaan. Jadi 5 kebutuhan tadi memenuhi kinerja perusahaan secara signifikan. Untuk Ivan, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya, terjawab. Terima kasih, Brenda. Sama-sama. Izin jawab pertanyaannya Erika. Pertanyaannya, di Indonesia sendiri untuk perusahaan-perusahaan yang besar dan memiliki banyak karyawan, umumnya memakai teori motivasi apa dan apakah teori itu efektif?
Jawabannya, di Indonesia sendiri, perusahaan besar dan banyak karyawan umumnya menerapkan berbagai teori motivasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi karyawan. Dalam konteks ini, saya akan membahas 3 teori motivasi yang umum diterapkan di perusahaan besar di Indonesia. Yang pertama ada teori motivasi Herzberg. Teori ini, seperti yang sudah dijelaskan, membagi motivasi menjadi 2 kelompok, yaitu faktor hygiene dan faktor motivasi. Yang kedua, teori motivasi Maslow, yaitu menyatakan bahwa kebutuhan manusia berkembang dalam hierarki. Yang ketiga, teori motivasi McLean, yang berfokus pada 3 kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan pencapaian, kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan kekuasaan. Untuk pertanyaan apakah penerapan teori motivasi ini efektif atau tidak, itu tergantung pada berbagai faktor, termasuk bagaimana teori-teori ini diimplementasikan dalam praktiknya dan dalam budaya perusahaan. Biasanya apa yang efektif dalam satu perusahaan mungkin tidak akan sama efektifnya untuk perusahaan lain. Oleh karena itu, banyak perusahaan melakukan eksperimen dan mengadaptasi program motivasi mereka sesuai dengan kebutuhan dan umpan balik karyawan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Apakah sudah menjawab? Sudah terjawab. Terima kasih atas jawabannya, Ika. Sama-sama. Ya, baik, saya izin menjawab untuk pertanyaannya Giovanni tadi. Apa peran terpenting dari teori motivasi dalam membantu individu mencapai tujuan dan keberhasilan dalam hidup mereka? Sebenarnya kalau bahas motivasi ini kan seperti energi ya, dan dorongan supaya mereka ini tetap bertindak dan berusaha keras supaya mereka ini fokus pada tujuannya. Jadi karena dalam mencapai tujuannya itu mereka perlu langkah-langkah yang harus diambil dan pilihan-pilihan yang harus diambil juga. Motivasi ini memungkinkan seseorang supaya dia tuh tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai dan mengeluarkan upaya yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Apakah menjawab, Giovanni? Baik, Putri menjawab. Terima kasih. Ya, kasih. Selanjutnya izin menjawab dari pertanyaan Putri ya, mengenai bagaimana seorang manajer mempertahankan motivasi karyawan, apakah selalu dengan kenaikan jabatan, tunjangan, atau penghargaan? Jawabannya tidak, karena motivasi itu sebenarnya mainly berdasarkan bagaimana seorang manajer bisa mempertahankan kesejahteraan karyawannya. Salah satunya bisa dengan membangun lingkungan kerja yang baik, seperti menciptakan ekosistem kantor yang baik dengan pelatihan-pelatihan baik internal maupun eksternal. Kemudian membangun lingkungan yang positif dan nyaman sehingga menjadi cara untuk meningkatkan motivasi kerja. Kemudian dapat mengadakan employee gathering sebagai wadah bagi karyawan untuk saling mengenal satu sama lain, menerapkan komunikasi yang efektif baik melalui atasan ke bawahan maupun sesama karyawan, serta memberikan fasilitas ruang santai untuk beristirahat. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah menjawab untuk Putri? Menjawab. Terima kasih, Aisyah.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Salwa. Pertanyaannya, apakah budaya organisasi dapat memengaruhi tingkat motivasi karyawan? Lalu bagaimana perusahaan dapat membangun budaya organisasi yang mendukung tingkat motivasi karyawan yang tinggi? Jawabannya, budaya organisasi memiliki dampak besar budaya organisasi memiliki dampak besar terhadap tingkat motivasi karyawan. Budaya organisasi yang positif dan mendukung dapat meningkatkan motivasi karyawan, sementara budaya yang negatif dapat mengurangi motivasi karyawan. Selanjutnya, bagaimana membangun budaya organisasi yang mendukung tingkat motivasi karyawan yang tinggi? Terdapat beberapa cara. Yang pertama, dengan menentukan nilai dan norma perusahaan. Yang kedua, dengan membangun sistem kepemimpinan yang mendukung. Yang ketiga, dengan melibatkan karyawan dalam setiap proses dalam perusahaan. Yang keempat, membangun sistem pengakuan dan penghargaan prestasi karyawan. Yang kelima, membangun sistem komunikasi yang terbuka dalam perusahaan. Dan yang terakhir, membangun sistem kepemimpinan berbasis kepercayaan. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih Andika. Sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 4 sudah selesai presentasi. Untuk Pak Ketut, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ayo, sudah di mana? Masih ada jawaban pertanyaannya? Sudah terjawab semua, Pak, pertanyaannya. Ada lagi? Silakan yang mau tanya lagi.
Oke, kalau tidak ada, perhatikan ya. Ini kan presentasi yang keempat ya. Buatkan notulen hasil dari presentasi Anda. Notulen ya, nanti lampirkan dalam revisi. Nah, untuk itu nanti Anda bisa melakukan revisi penyempurnaan yang dirasa masih belum lengkap. Itu terserah Anda ya. Bagaimana suatu laporan bisa sebaik mungkin Anda laporkan perihal menjawab apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi topiknya. Nah, perhatikan betul ketika nanti Anda menjelaskan topik yang Anda dapatkan, terjawabkah sudah dari materi itu? Nah, yang perlu Anda tekankan nanti, selain sudah terjawab, ketika menuangkan kasus-kasus yang up to date, yang merupakan bagian dari materi, boleh satu dianggap cukup, tapi sedapat mungkin kalau Anda bisa mengkolaborasi 2 atau 3, saya kira akan lebih bagus lagi. Artinya begini, dalam satu kasus, dia akan berbicara satu masalah yang terkait dengan kasus yang lain. Karena tadi pertanyaannya, efektif enggak? Tapi ketika dia satu kasus berbicara monolog, dalam arti tidak terkait dengan yang lain, itu kan normatif saja. Tapi ketika dia 2 kasus atau lebih bisa terintegrasi, ya, terintegrasi, itu artinya kasus yang kita analisis menjadi lebih bermanfaat, lebih berguna. Saya ambil contoh begini. Apa sih yang dirasa oleh materi yang Anda sudah bahas, bahwa apakah iya dari sekian teori yang Anda tuangkan itu, ada kasus yang Anda jumpai, ya, atau yang sering Anda jumpai di masyarakat. Kasus siapa? Terserah. Apakah teorinya X dan Y misalnya? Silakan saja, terserah. Apakah kasusnya yang lain misalnya Herbert? Terserah. Nah, saya ambil contoh begini. Ketika Anda dapatkan dalam satu kasus dari teorinya Herbert atau teori 2 faktor, ini bisa jadi Anda temukan bahwa faktor yang dapat memotivasi adalah prestasi, penghargaan, dan seterusnya. Nah, kan bisa jadi bukan hanya satu kasus yang terintegrasi tersebut. Ya nggak? Kalau punya prestasi tidak punya penghargaan atau tidak mendapatkan penghargaan, efektif nggak? Tidak dong. Anda tidak bisa menjawab langsung efektif tanpa ada menunjukkan kasusnya. Seperti tadi saya katakan, saya ulang, Anda sebagai karyawan berprestasi. Nah, kalau tidak dihargai, apa jadinya? Nah, oleh karenanya, satu prestasi yang didapatkan atau yang diraih oleh karyawan, seyogyanya dia akan mendapatkan penghargaan yang sesuai. Nah, kalau ini terintegrasi, berarti faktor motivasi akan muncul sebagai alat pemuas. Gitu. Syukur-syukur, seperti tadi saya katakan, adakah yang terkait daripadanya misalnya tentang tanggung jawabnya sendiri? Tanggung jawab. Karena bagaimanapun juga ketika dia mendapat penghargaan, seperti apa dia bebankan tanggung jawab? Lebih besar, sama, atau lebih kecil? Atau misalnya sekedar memantapkan tanggung jawab.
Nah, disinilah peran dari action yang ada di lapangan bahwa suatu faktor pemuas akan bisa terintegrasi bukan hanya satu tetapi beberapa. Nah, oleh karenanya kasus ini yang perlu Anda sempurnakan supaya betul-betul bisa bukan hanya normatif satu saja tetapi ada integrasi yang lain gitu. Itu yang paling penting supaya Anda tahu jawaban dari sekian materi yang ada. Itu kan baru segelintir saja. Anda sudah tuangkan sekian teori yang ada dalam motivasi. Apakah dua faktor tadi yang saya sebutkan, apakah Maslow, apakah yang lain, dan banyak lagi yang lain. Bisa dipahami Anda semuanya? Nah, di sisi lain ada teori yang membutuhkan suatu kebutuhan akan hubungan sosial. Itu teorinya siapa tadi? Mike? Mike siapa? Teori McClellan, Pak. Ya, McClellan. Nah, Anda tahu bahwasanya kebutuhan akan hubungan sosial itu apa? Sosial kan ke masyarakat, ya enggak? Nah, di sana akan tercermin apa yang disebut dengan hubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Artinya apa? Ketika orang bisa melakukan hubungan sosial dengan ciri ramah dan akrab, dia akan bisa termotivasi dirinya. Makanya banyak orang-orang yang sifatnya sosial, kalau sudah terpenuhi, jauh bisa membawa manfaat bagi diri maupun orang lain. Tidak dibayar pun namanya nggak masalah. Kan banyak orang-orang sosial seperti begitu, loh. Nah, inilah kepuasan dari individu atau kelompok yang bersangkutan sebagai apa yang dicetuskan di dalam teorinya McClellan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah hubungan sosial saja yang nampak kalau Anda punya kasus? Bisa jadi kebutuhan akan prestasi. Begitu dia menampakkan dirinya sebagai kebutuhan hubungan sosial, dia akan dikatakan sebagai orang yang berprestasi. Klop sudah baru 2. Sudah tapi baru 2. Karena ada yang lain. Nah, ketika dia terintegrasi antara kebutuhan sosial dan prestasi, dia akan lebih lengkap, tapi belum sempurna ya. Karena ada yang lain ya. Baru akan lebih memberikan warna kepada dirinya masing-masing. Itu. Tidak mungkin seseorang itu hanya keinginan sosial saja, hampa dia. Tapi ketika orang yang bersangkutan dikatakan punya prestasi, nah, apalagi nanti kalau combine dengan katakanlah Maslow, aktualisasi diri, why not? Itu. Jadi bisa perkawinan silang antara Maslow maupun dengan McClellan misalnya. Nah, jadi kasus-kasus yang terintegrasi sesuai dengan faktual yang akan bisa memberikan warna bahwa teori itu tidak semata-mata teori. Wah, mantap itu. Ya. Teori itu bukan semata-mata teori kata orang. Tapi bagaimana teknis faktual dia ada di fakta lapangan. Itu. Nah, mana yang menjadi kebutuhan? Nah, silakan saja sesuai dengan sikon. Tapi dalam kita belajar ini, karena sebagai faktualnya menyoroti tentang kasus yang ada, yang merupakan data sekunder, ya silakan saja. Bisa diambil itu dengan sumber yang jelas. Jadi kita tidak boleh mengarang. Nah, inilah yang saya katakan sekali lagi,
peran kita belajar teori untuk memberikan pandangan kepada aktual yang ada di dalam kasus. Moga-moga nanti setiap individu juga akan paham tentang masing-masing seluruh teori ini kalau bisa, yang Anda bisa cermati di masyarakat. Itu. Ada pertanyaan yang belum terjawab, yang masih ragu misalnya? Ayo, Pak, silakan. saya mau tanya soal notulensi dan contoh kasus tadi. Untuk kelompok-kelompok yang sebelum ini, apakah perlu bikin notulensi sama revisi contoh kasus juga, Pak? Iya, kan kita namanya belajar itu kan tidak hanya setor, ya enggak? Ya, silakan lakukan revisi, silakan buat notulen, buatkan di dalam analisis kasus. Nah, itulah nilai akhir yang Anda bisa jadikan progres, baik nilai angka maupun nilai pemahaman terhadap materi yang bersangkutan gitu. Jelas, non? Ingat, Jelas, kalau Pak. belajar itu jangan tanggung ya. Ingat tanggung ya. Ngerti nggak tanggung? Setengah-setengah gitu ya. Enggak. Setengah-setengah, jangan tanggung. Kalau perlu kupas habis. Nah, seperti tadi saya katakan, kalau Anda punya kasus dalam satu teori ya cukuplah, tapi jangan hanya satu. Kalau Anda bisa terintegrasikan dengan analisis tertentu ya silakan saja gitu. Dengan demikian berarti bukan hanya sekedar tetapi lebih dari sekedar. Itu. Kalau belajar kita yang lebih banyak, saya kira nggak ada ruginya kok. Dosen kan ada dua lagi ya nggak? Kalau Pak Ketut kurang bisa menjawab, ya ada penampingnya. Kemudian, kalau Budian juga misalnya perlu dilengkapi Pak Ketut, ada Pak Ketut. Itu. Nah, dan sudah mungkin dijelaskan bahwasanya teori perilaku organisasi ini konon bisa dilihat dari 3 aspek, baik individu, kelompok, maupun organisasi, kan gitu. Nah, karena setiap individu mesti ada di dalam satu organisasi, dia akan berperilaku baik pribadi maupun kelompok. Itu. Nah, sebagai sebuah konsekuensi, orang-orang yang masuk dalam organisasi memiliki perilaku yang beraneka ragam sesuai dengan karakter masing-masing. Makanya para ahli perilaku inilah yang bisa mengembangkan apa yang menjadi kajian ketika seseorang berkonsekuensi masuk dalam satu organisasi. Itulah yang Anda pahami di dalam kita belajar perilaku organisasi. Itu. Kalau ini kita sudah paham perihal apa problemnya, ya tinggal kita lihat buku sucinya, begitulah. Ternyata misalnya orang tidak puas itu karena tidak mendapatkan penghargaan walaupun dia pinter. Pinter loh. Nah, kalau orang pinter, cukup nggak penghargaan di level tertentu? Menjadi pertanyaan besar. Kalau orang punya jabatan, cukup nggak penghargaan di level tertentu? Menjadi pertanyaan besar. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Bagaimana kita bisa memberikan penghargaan kepada, katakanlah, cleaning service? Apa dia putus selembar kertas, dia akan mendapatkan penghargaan the best karyawan? Saya kira orang-orang yang sekelas seperti begitu, mungkin lebih cocok penghargaannya berupa amplop. Kan gitu dah? Amplop, supaya bisa tertutupi, gitu. Kebutuhan keluarganya, gitu. Kalau dikasih 1-2 juta kan lebih enak dia dapat itu dibandingkan penghargaan selembar kertas. Nah, bentuk atau wujud di level-level tertentu akan menjadi perhatian untuk menjadikan efektivitas motivasi itu sendiri. Gitu. Kalau Anda besok-besok dapat kedudukan sebagai manajer top,
top manager. Cukup Anda dikasih mobil seharga 200-300 juta. Padahal di rumah sudah punya 4 atau 5. Ya enggak? Mungkin kurang cukup. Ya enggak? Atau biasa saja gitu. Terkecuali Anda dikasih villa seharga 10M di Bali. Nah, itu beda lagi gitu. Karena masa dikasih mobil gitu. Karena kalau kita lihat dari apa yang dia tuangkan atau berikan jasa kepada perusahaan, bukan ratusan juta profit yang didapatkan, tapi sudah berbicara miliaran, bahkan T mungkin. Layaklah dia dapat, katakanlah bila seharga 10M di Bali misalnya gitu. Nah, hal-hal yang semacam begini kembali, siapa yang dikasih penghargaan untuk bisa memicu atau memotivasi dirinya dalam melakukan satu tugas. Enak kalau begitu ya. Enggak. Bisa-bisa tidak tiap tahun ke Bali. Air pekan aja ke Bali gitu. Bila mewah siapa nempatin? Dikasih Pak Ketut nggak mau kali karena nggak dikasih. Nah, hal-hal yang begitulah menjadi perhatian kalau Anda sebagai pengambil kebijakan, segala sesuatu akan berpacu atau berlandaskan kepada kebutuhan maupun kepada peraturan. Ya, peraturan itu ketentuan memungkinkan nggak? Kalau Anda punya perusahaan, kalau profitnya sekian kali lipat progresnya, apa sih artinya uang sekian persen? Ya nggak ada artinya gitu. Nah, kalau ini dikatakan sebagai pemicu motivasi, why not? Gitu. Makanya pernah Pak Ketut dengar langsung, bukan bayang-bayang lagi, ketika seseorang disuruh memimpin satu perusahaan, ya, dia mengatakan saya tidak perlu dikasih gaji sekarang. Sekarang loh. Karena ini perusahaan baru jalan. Beberapa bulan bahkan tahunan dia tidak mau menerima gaji sebelum perusahaan itu eksis berkembang. Tapi setelah berkembang dengan signifikan seperti tadi saya katakan, apa kata bosnya? Udah, Anda pimpin lagi perusahaannya lagi 2-3 gitu. Silakan tentukan gaji Anda berapa yang layak untuk diri Anda. Siapa yang nggak mau begitu? Ya, saya kira kalau saya tanya masing-masing individu Anda, saya juga mau Pak Ketut, ya itulah prestasi Anda untuk memicu motivasi gitu. Sekali lagi kalau Anda punya perusahaan begitu ya tinggal bisa saja Anda ngomong berapa gaji yang Anda layak untuk Anda terima tentukan sendiri. Dalam tanda petik loh. Gitu. Bukan tidak mungkin begitu. Oke. Ada lagi yang Anda perlu tanyakan yang belum terjawab tadi? Berarti sisa lagi berapa kelompok, Non? Sisa 6 kelompok lagi, Pak. Nah, kalau 6 kelompok, setiap pertemuan kita jadikan kita tampil 2 kelompok ya. Hemat waktu, nanti 1 atau 2 pertemuan bisa kita up dengan agenda revisi makalah yang sudah dipresentasikan atau sedang atau belum presentasi boleh disempurnakan lebih dulu. Jadi sekali lagi minggu depan siapkan 2 kelompok, berarti kita bisa 6 kelompok itu habis 3 pertemuan. Setelah itu up 1 atau 2 kali, ya. Berarti kalau 6, kalau satu-satu habis waktunya ya. Ya, 6, 7 dengan sekarang ya. Ya benar. Oke, hemat begitu ya. Setuju ya? Jelas? 2 kelompok untuk minggu-minggu depan. Dan tolong disebarkan dulu makalahnya supaya bisa dibaca sehingga pada waktu presentasi tidak perlu sampai waktunya habis. Kalau perlu singkat saja,
langsung pertanyaan sudah dikirim, dan langsung tanya jawab. Hemat waktu, praktis, dan efektif dia punya waktu. Bagaimana? Masih ada? Kalau tidak, kita akhiri saja. Nggak usah lama-lama. Waktu yang tersisa boleh dipakai untuk diskusi Anda kelompok atau masing-masing silakan. Pak, izin bertanya, berarti yang tadi notulensi sama contoh kasus itu untuk per kelompok atau per individu Kelompok, ya, Pak? Oh, per per kelompok. Nah, Nanti lampirkan di terakhir notulen. Notulen berarti itu isinya ya apa pertanyaan dan jawaban serta siapa yang bertanya dan menjawab. Tingkat padat. berarti itu untuk kelompok yang presentasi ya, Pak? Iya. Ya. Untuk kelompok yang presentasi. Nanti terakhir juga akan di-share kepada teman-teman sehingga tahu materinya, sehingga tahu pertanyaannya. Syukur-syukur kalau UAS nanti bisa diambil dari bagian tersebut barang 1 atau 2 soal. Itu pendalaman maksudnya. Jelas? Pak, izin bertanya lagi. Yuk, silakan. Kalau misalnya yang udah presentasi kan bikin juga ya, Pak. Itu dikumpulinnya Iya. gimana, Pak? Kenapa? Ya bikin juga. Bikin. Itu Ya. dikumpulinnya gimana, Pak? Dikumpulinnya nanti sebelum UAS. Waktu masih lama. Ya. Baik, terima Tapi kasih, sebelum Pak. UAS. Jangan setelah. Kalau setelah nggak diperiksa. Sebelum pokoknya. Masih lama tapi udah mulai dikerjakan. Made Tiara namanya ya. Naikkan sedikit. Nggak kelihatan hidungnya, nggak kelihatan. Nah. Bang orang Bali. Iya, Pak. Balinya mana? Balinya mana? Di Denpasar, tapi papanya dari Karangasem. Karangasem mana? Karangasem Manggis. Sumber. Manggis. Iya, Pak. Kampungnya Pak Ketut sebelahnya Manggis. Gimana kamu? Dari Karangasem juga, Pak. Iya, sebelahnya Manggis, ke timur lagi sedikit. Dan di dasar tahu nggak? Tahu. Nah, itu dia. Tuh, sama-sama Bali nggak tahu ya? Nah, pokoknya dari Manggis, ada 2-3 kilo itu Candidasa namanya. Sana. Pasti belum pernah ke Candidasa ya? Sering, Pak. Dulu Oh, kan sering. di Bali. Tapi nggak ketemu Pak Ketut dong? Enggak. Iya, enggak dong. Emang di jalan Pak Ketut, di jalan pun enggak. Itu Candidasa ya. Yang senyum-senyum nggak pernah ke Bali kali ya. Nanti si Made ini suruh nganter ke Bali gitu. Liburan rumahnya Made, tapi orang tua kan Jakarta ya. Asli Bali, Pak. Nggak, tinggalnya di Bali. Mamanya sama kakaknya di Bali. Saya ikut papa di Jakarta. Oh, Bapak Jakarta ya. Hmm. Oke. Ada pertanyaankah lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita bikin screenshot dokumentasi, silakan. Yang kemarin dibikin dokumentasi nggak? Perkuliahnya? Bikin nggak? Difailkan ya, nanti kalau ada monitoring supaya bisa menjawab dengan jadwal Zoom juga. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri saja. Tolong foto dulu, screenshot. Oke, saya screenshot ya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Bentar ya, Pak. Yuk. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Nanti saya share ke grup. Ada 43 orang ya, PJ ya, tolong ya. Iya, Pak. 43 orang. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Ingat 2 kelompok.
Dan ingat, waktu yang tersisa bukan berarti untuk bolos, digunakan untuk diskusi atau mengerjakan tugas yang revisi atau penyempurnaan dari makalah ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.